Oke. Baik, saudara sekalian, terima kasih banyak ya atas perhatian Anda. Nah, kita akan mencoba untuk memahami tentang terminologi atau apa yang dimaksud dengan logika dan beberapa terminologi atau yang punya kedekatan konsep dengan logika, yaitu berpikir, kemudian bernalar atau penalaran, ya, kemudian rasional. Eh, Tentu masing-masing konsep ya punya pengertiannya sendiri-sendiri ya, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, tetapi tentu ada hubungan ya antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Anda kan sudah membaca ya, dan Anda kemudian sudah menelaah pandangan dari berbagai ahli begitu. Dan di sana kita bisa mendapatkan bahwa yang dimaksud dengan berpikir ya, berpikir itu adalah sebuah aktivitas yang terjadi ya di dalam otak manusia. Itu yang dimaksud dengan berpikir. Jadi segala aktivitas yang terjadi ya di otak manusia, nah maka itu kemudian disebut sebagai berpikir. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak aktivitas yang kemudian terjadi di otak kita. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya refleks. Refleks itu adalah satu aktivitas yang terjadi ya di otak kita. Itu namanya berpikir, tapi bentuknya refleks. Ya, misalnya pada saat Anda mengendarai sepeda motor, lalu kemudian tiba-tiba ada debu masuk ke mata Anda, ya, ada debu ingin masuk ke mata Anda, maka kemudian secara refleks ya Anda memejamkan ya mata Anda gitu untuk menghindari debu itu masuk ya ke mata Anda. Pada saat Anda lewat kuburan ya di samping kuburan gitu, tiba-tiba ada bunyi hihihihihi gitu ya. Langsung kemudian tiba-tiba Anda mengambil tindakan lari sekencang-kencangnya gitu ya. Nah, itu juga adalah sebuah bentuk refleks ya yang didasari ya yang merupakan ekspresi dari bentuk ya berpikir dan bentuknya adalah refleks. Karena kalau kita lihat ya kenapa kemudian Anda akhirnya memutuskan memejamkan mata sedemikian cepat, sepersekian detik begitu, itu dia bypass proses berpikirnya, tidak lagi melalui proses yang biasa. Kalau proses berpikir yang biasa itu kan ya ada rangsang ya dari luar, rangsang dari luar itu kemudian diterima oleh panca indera, apakah itu penglihatan, pendengaran, ya, penciuman, kemudian masuk ya ke otak bagian tertentu, dikenali itu sebagai apa, lalu kemudian diperintahkan lagi otak bagian yang lain untuk meresponnya, begitu. Tapi kalau refleks, alurnya kan nggak begitu. Ya, begitu ada rangsang, itu yang merespon langsung batang otak. Ya, batang otak merespon, langsung keluar refleks. Ya, makanya dia akan sangat cepat. Karena kalau melalui proses biasa begitu, hal-hal yang membahayakan itu, ya itu keburu kejadian, ya orang baru memutuskan tindakan. Jadi kalau misalnya ada debu misalnya tiba-tiba mau masuk ke mata Anda kenali dulu itu, ya itu apa, oleh belahan otak tertentu, lalu kemudian setelah dikenali, dikirimkan perintah, itu keburu masuk ke dalam debunya ya. Jadi, eee, untuk hal-hal yang membahayakan ya, nah itu dia biasanya bypass melalui batang otak. Nah, berpikir seperti itu namanya refleks ya, karena refleks itu sesungguhnya adalah aktivitas yang terjadi di otak, di bagian otak. Nah, dalam hal ini adalah batang otak ya. Nah, selain refleks, bentuk lain dari berpikir itu, ya banyak ya, misalnya apa, misalnya, mengetahui sesuatu ya, mengetahui sesuatu. Mengenal sesuatu itu juga, proses berpikir, mengingat itu juga sebuah proses berpikir ya, cuma
Cuma, mengenal, mengingat begitu, itu adalah sebuah proses berpikir, yang boleh kita sebut berpikir tingkat rendah gitu, atau orang sering menggunakan istilah low order thinking, berpikir tingkat rendah. Nah, berpikir tingkat rendah juga itu bisa kita temui pada apa? Pada, binatang. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah binatang, berpikir? Coba Anda jawab, apakah binatang berpikir? Halo? Berpikir cuman apa yang berpikir cuman rendah gitu, Pak. Jadi mungkin ya refleks, binatang juga punya refleks, betul ya? Jadi binatang juga berpikir dan selain refleks juga binatang, juga berpikir tingkat, rendah gitu, misalnya mengenal, mengingat, ya. Misalnya di rumah itu ada tikus, Anda taruh jebakan di satu tempat, ya, kemudian dia berhasil lolos, berikutnya dia hati-hati lewat situ. Artinya apa? Artinya dia kan mengingat ya, artinya dia mengingat gitu, dia mengingat. Jadi binatang pun juga mengalami proses berpikir tingkat rendah dan juga refleks. Nah, tetapi yang satu ini ya, yang satu ini, yang disebut dengan berpikir tingkat tinggi, itulah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan bernalar. Jadi bernalar itu ya sesungguhnya adalah berpikir tingkat tinggi atau dalam istilah lain orang sering menggunakan high order thinking ya atau berpikir tingkat tinggi. Seperti apa itu berpikir tingkat tinggi? Ya, kemampuan berpikir untuk menganalisis sesuatu, mensintesis, menghubungkan satu hal dengan hal yang lain ya, kemudian mengambil, mengevaluasi gitu ya, bahkan misalnya menciptakan sesuatu, itu berpikir tingkat tinggi. Nah, hanya manusia yang kemudian ya mampu untuk melakukan kemampuan, berpikir tingkat tinggi ini bernalar. Sementara ya, hewan nggak bisa itu, ya nggak bisa hewan itu bernalar. Karena kalau hewan itu dia mampu melakukan penalaran gitu, seperti kata Profesor Andi Hakim, ya, kalau binatang iya, kalau binatang itu kemudian mampu melakukan penalaran, jangan-jangan bukan harimau Jawa itu yang dilestarikan, tapi jangan-jangan orang Jawa yang dilestarikan oleh harimau Jawa gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena mereka mampu melakukan penalaran. Nah, berhubung mereka tidak bisa melakukan penalaran, manusia yang melakukan penalaran akhirnya yang dilestarikan adalah harimau Jawa, ya. Oke, jadi itulah ya keunggulan manusia dibandingkan dengan hewan. Apa itu? Manusia mampu untuk melakukan penalaran. Makanya salah seorang filsuf Perancis itu yang namanya René Descartes atau tulisannya biasanya René Descartes itu, René Descartes itu dia mengatakan cogito ergo sum. Cogito ergo sum itu artinya aku berpikir, maka aku ada. Nah, dia jadi aku berpikir maka aku ada. Artinya apa? Artinya menurut Descartes itu eksistensi ya manusia itu, keberadaan manusia itu dilihat berdasarkan aktivitas berpikirnya. Kenapa kita disebut manusia? Ya karena kita berpikir tingkat tinggi tadi. Aku berpikir, maka aku ada. Kalau tidak berpikir, ya sebenarnya tidak ada hakikat manusia di situ. Ya artinya ya seperti binatang gitu. Manusia yang tidak menggunakan kemampuan penalarannya itu ya seperti binatang ya. Tidak ada itu ciri utama manusia di situ. Makanya ya anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini ya berupa otak dan juga kemampuan penalaran ini ya kan harus digunakan sebaik-baiknya. Karena itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Baik, jadi penalaran itu atau bernalar itu adalah proses berpikir. Proses berpikir yang bagaimana? Apa yang membedakannya dengan refleks dan berpikir tingkat rendah?
ya, proses berpikir yang tingkat tinggi yang ditandai dengan aktivitas menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, menciptakan, gitu ya. Nah, di dalam aktivitas bernalar itu, ya ujungnya adalah kesimpulan yang dibuat tentang sesuatu, gitu ya. Misalnya kita bernalar tentang penciptaan bumi misalnya, ya, atau bernalar tentang presiden masa depan misalnya, atau bernalar tentang eh, pandemi COVID-19 misalnya. Nah, dari hasil penalaran kita itu akan diperoleh sebuah kesimpulan, ya kan? Nah, sebuah kesimpulan di sini, ya. Nah, kesimpulan tersebut ya itu bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Ya, proses bernalar yang dilakukan oleh manusia itu bisa saja penalaran yang baik atau penalaran yang buruk, ya, atau penalaran yang salah atau penalaran yang benar. Penalaran yang benar itu tentu benar itu ya apabila memenuhi ya prinsip-prinsip ya yang disepakati, itulah yang disebut dengan logika. Jadi logika itu apa? Logika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang ya kesahihan sebuah penalaran. Oh, dikatakan oh penalaran ini sahih, oh penalaran ini tidak sahih gitu ya. Nah, sehingga pada saat orang menggunakan logika dalam penalarannya gitu, nah maka penalarannya itu bisa dianggap sebagai penalaran yang benar gitu ya. Jadi penalaran yang benar itu karena di dalamnya menggunakan logika yang benar. Nah, penalaran yang benar itu secara logika, itulah yang disebut dengan rasional gitu. Jadi apa itu rasional? Rasional adalah ya sebuah penalaran ya yang menghasilkan kesimpulan yang benar berdasarkan logika yang benar. Itu namanya rasional gitu ya. Jadi kalau orang sering menggunakan istilah merujuk pada istilah berpikir logis gitu, itu menunjukkan sifat ya, itu adalah satu proses berpikir ya yang di dalamnya dibangun logika, dibangun logika ya, dibangun logika. Kalau kemudian menurut logika itu penalarannya benar, baik, maka disebut juga sebagai berpikir rasional. Rasional itu artinya berpikir yang menggunakan logika yang baik. Itu namanya rasional. Ya. Prosesnya logis, ya. Logis itu merujuk pada prosedur yang digunakan dalam penalaran tadi, ya. Rasional itu ya itu merujuk pada hasil dari kesimpulan ya yang didapat gitu. Nah, itulah saudara ya hubungan antara berpikir, bernalar, ya logika dan rasional. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ya berpikir berpikir rasional ya atau berpikir logis itu adalah salah satu sifat ya di dalam satu 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 tempat besar yang namanya berpikir. Ya berpikir itu macam-macam ya. Nah, berpikir itu macam-macam. Tapi berpikir rasional itu adalah sifat ya di dalam sebuah aktivitas berpikir yang di dalamnya menggunakan logika. Logika itu adalah prosedur ya tentang membangun penalaran yang baik dan benar itu. Ya, kemudian penalaran itu adalah bagian dari berpikir. Nah, ini adalah hubungan antar konsep-konsep tersebut dan ini penting difahami ya manakala kita kemudian belajar tentang logika.
Saya tadi sebutkan bahwa ya jadi rasional itu adalah kesimpulan yang dihasilkan dari penggunaan logika yang benar. Oh, Pak, berarti mungkin ya ada logika yang salah? Mungkin sekali, ya, mungkin sekali ada logika yang salah, ya. Dan oleh karena itu hasilnya ya meskipun misalnya bisa disebut logis prosedural, tapi ya tidak disebut rasional. Nah, gitu ya. Jadi prosedurnya sepertinya baik, tapi sebenarnya salah, gitu ya. Itu. Jadi kalau rasional dia harus memenuhi dua unsur logika, baik itu logika formal prosedurnya maupun logika material atau isinya, gitu ya. Gitu. Baik, saudara, saya kira ini ya penjelasan yang bisa diberikan ya terkait dengan hubungan antar empat konsep tersebut. Mudah-mudahan Anda bisa lebih memahami hubungan antar empat konsep tersebut ya. Setelah ini Anda diharapkan bisa menggunakan istilah-istilah yang sudah kita pelajari ya secara proporsional. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya. Ya.